Shalom Jumat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti, kita mau menyembah, kita mau beribadah dengan sukacita bersama dengan keluarga kita yang kita kasihi. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan Allah kita. Kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau lawati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan haleluya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari kita sama-sama sembah Dia. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kasih-Mu ajaib. Kami naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu
setiamu Tuhan. Oh, oh, haleluya, haleluya, Jesus. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita buka ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita mau bersorak-sorai meninggikan Allah kita di tempat kita masing-masing, tidak terbatasi. Kita mau bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari katakan haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari saya undang kita semua nyanyikan pujian bagi sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Biar kemuliaan Tuhan ada di setiap keluarga kita masing-masing. Kita mau sorak-sorai tinggikan Allah kita, sebab langit dan bumi, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita naikkan sorak-sorai ini bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Sama-sama kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kiranya setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan bertata di atas pujian orang-orang benar. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan Allah kita. Kita mau renungkan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti betapa karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kasih-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat kasih karunia Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa kembali bertemu dalam persekutuan kami pada hari ini Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, hingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan dan kami bersyukur Tuhan. Berkati urapi kami Tuhan dalam persekutuan kami, dan kuasai kami di dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kami mengerti rencana Tuhan yang Kau nyatakan melalui setiap kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasal 8. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya ulangi lagi, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saya ulangi lagi ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah benar-benar merdeka. Di sepanjang bulan ini, di dalam bulan Agustus ini, kita sering kali mendengarkan atau mengkhotbahkan hanya berfokus kepada kemerdekaan. Bahkan kita juga telah merayakan hari kemerdekaan, merupakan suatu anugerah bagi kita, masih mendapatkan kesempatan di dalam kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia atau memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, di sepanjang bulan ini juga kita bisa belajar banyak hal-hal yang tentunya kita dapatkan ketika kita mendengar khotbah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan ketika kita membaca firman Tuhan, dan bagaimana kita dapat merenungkan kembali dan mengingatkan kita kembali akan kemerdekaan yang sejati hanya kita dapat peroleh di dalam Tuhan. Dan melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita hari demi hari, bahkan serakusnya di dalam sepanjang bulan ini, tentunya banyak hal baru yang kita dapatkan selama kita mengevaluasi diri kita, selama kita mengingat kembali akan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita semakin yakin bahwa kita adalah orang-orang percaya yang benar-benar merdeka, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita, untuk kita pada hari ini adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana ciri-ciri orang yang benar-benar merdeka. Kita akan melihat di dalam ayat yang 31, di sini dikatakan, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Nah, yang pertama, ciri orang yang benar-benar merdeka adalah hidup tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya, jika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita memiliki status baru, yaitu murid.
Kita menjadi murid Yesus ketika kita percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa orang yang disebut sebagai murid Yesus adalah mereka yang suka berdoa. Mereka yang suka membaca firman Tuhan. Mereka yang suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengikuti segala persekutuan-persekutuan yang ada. Nah, bagaimana mereka senantiasa memiliki kerinduan untuk senantiasa bersekutu, membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi mereka lakukan itu semua bukan karena terpaksa, tetapi merupakan karena kerelaan hati mereka untuk mereka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka senantiasa menikmati ketika mereka bergaul, bergumul dengan Tuhan. Mereka senantiasa merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika mereka senantiasa melakukan persekutuan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang ada pada saat ini? Ketika kita merasa diri kita orang Kristen yang sudah benar-benar dimerdekakan karena Tuhan, ya, maka tentunya kita senantiasa memiliki kehidupan yang senantiasa bergaul dengan Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Tuhan, senantiasa menikmati berkat penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi yang menjadi masalahnya, masih ada orang-orang Kristen yang katanya sudah percaya, sudah merdeka, tetapi ya kehidupannya tidak menunjukkan sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Ini yang menjadi persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Memang banyak persoalan, tantangan-tantangan yang kita harus lewati, jalani dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang Kristen yang sejati, tentunya kita senantiasa memiliki kerinduan untuk senantiasa tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Maka kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan lagi mengikuti apa yang kita mau. Menurut pemikiran kita. Menurut yang benar bagi kehidupan kita. Tetapi kita senantiasa mengikuti aturannya Tuhan. Mengikuti agendanya Tuhan. Sehingga kita tidak lagi berpikir ya hal-hal yang menyenangkan hati kita. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifatnya kenyamanan. Ya. Tetapi sebagai orang yang merdeka, tentunya senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan. Yesus tidak pernah mendorong murid-muridnya agar berharap pada iman dan pengalaman masa lampau. Karena keselamatan terjamin apabila kita tinggal di dalam firman-Nya. Ya. Murid Yesus yang sejati akan senantiasa taat, akan senantiasa setia, melakukan perkataan-perkataan yang disampaikan Yesus kepada kita. Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui khotbah yang kita dengar, melalui persekutuan-persekutuan yang kita ikuti. Itulah ciri-ciri orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Atau hidup yang benar-benar merdeka di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka senantiasa tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun situasi, apapun masalah, apapun kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Kita sebagai orang-orang yang merdeka tentunya tidak menghambat, tidak menghalangi kita untuk kita senantiasa membangun keintiman kita dengan Kristus. Sebagai seorang murid pasti terus belajar firman Tuhan. Sebagai seorang murid tentu senantiasa akan belajar, merenungkan, menikmati, menghayati firman Tuhan. Dan menjadikan firman itu sebagai pedoman kehidupannya. Ya, ketika kita hanya memfokuskan kehidupan kita, ketika kita hanya berpedoman kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bersuka cita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, ciri orang-orang yang benar-benar merdeka adalah hidup dalam kemerdekaan yang membenarkan. Di ayat 32 di sini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika seorang sudah hidup seturut dengan firman Tuhan, maka ia akan mengenal kebenaran. Bagaimana orang akan mengenal kebenaran Kristus kalau dia tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah taat kepada firman Tuhan, tidak pernah mengikuti persekutuan. Tetapi orang-orang yang memiliki hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena Yesus adalah kebenaran. Kalau kita melihat di dalam
Yohanes pasal 16 ayat 6 di situ dikatakan. Ya, orang yang tetap di dalam firman Tuhan, tentunya mereka akan senantiasa belajar, senantiasa percaya, menyerahkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan, mentaati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Ya. Sehingga kita akan semakin mengenal kebenaran-kebenaran yang Tuhan kehendaki. Bukan lagi menurut versinya kita, bukan lagi kebenaran menurut pandangannya kita, tetapi bagaimana kita mengenal kebenaran yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi ketika kita mengalami kebenaran Kristus dalam kehidupan kita, kebenaran itulah yang dapat memerdekakan kita. Jadi hidup dalam kebenaran berarti kita hidup tanpa kepalsuan, hidup jujur. Sebagai orang Kristen harus mempraktekkan hidup benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Ya. Jadi ketika kita dapat mempraktekkan hidup benar di hadapan sesama, di hadapan Tuhan, maka tentu kehidupan kita akan menjadi cerminan. Kehidupan kita senantiasa akan menjadi berkat bagi orang-orang lain yang menyaksikan, yang melihat ya perjalanan kehidupan kekristenan kita yang kita lakukan pada saat ini. Ya. Tentunya hidup benar dan kita akan menyalurkan firman Tuhan, kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi alat, kita akan menjadi saluran berkat bagi siapapun, dimanapun kita berada. Ya, itulah kebenaran yang Tuhan kehendaki, itulah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, setiap perkataan, setiap tindakan selaras ya, apa yang kita lakukan itu semua. Jadi hidup kebenaran, hidup tanpa kepalsuan. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang hidup dalam situasi zaman pada saat ini. Kita memang hidup di dunia ini, tetapi kita tidak sama seperti dunia ini. Berbeda dengan dunia ini karena kita adalah orang-orang percaya yang telah memperoleh kemerdekaan, sehingga tidak lagi kejahatan, dosa-dosa, bahkan manipulasi-manipulasi yang ada di dunia ini tidak lagi mempengaruhi kehidupan kita karena kita sudah benar di hadapan Tuhan. Maka seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan senantiasa memancarkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kembali lagi, ya, melakukan, mempraktikkan kebenaran itu perlu usaha, perlu perjuangan, karena kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan kita. Ya. Bagaimana kita menyatakan itu kebenaran kalau kita hanya bisa berkata-kata doang tanpa kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dapat menyatakan itu kebenaran sementara kita hanya omong kosong doang? Ya. Memberikan manipulasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mendengarkan kita. Tetapi tidak kita lakukan, kita tidak praktekkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi satu perenungan kita di dalam firman Tuhan ini. Tuhan memberikan firman-Nya menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita untuk kita dapat belajar, untuk kita dapat mengenal banyak hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi kembali lagi, maukah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan? Sehingga kebenaran yang kita peroleh dari Kristus yang memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Memang banyak hal yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki komitmen, memiliki prinsip hidup taat, takut Tuhan, maka kita akan berusaha hidup benar, memperjuangkan kebenaran Kristus yang ada di dalam hati kita. Jadi mari kita senantiasa belajar, senantiasa taat, senantiasa membangun hubungan persekutuan keintiman dengan Tuhan sehingga kita hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ciri orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang hidup bebas dari perbudakan dosa. Kalau kita melihat di dalam ayat 34 di sini, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, istilah hamba dosa di sini kita lihat bahwa hamba dosa tidak bisa berbuat baik karena ia hamba dosa, maka terus menerus berbuat dosa. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Titus pasal 1 ayat 15 di situ. Ya. Ini berarti mereka berbuat dosa bukan dengan keterpaksaan, tetapi mereka berbuat dosa dengan kerelaan hati mereka. Mereka senang, mereka menikmati berbuat dosa karena sudah menjadi gaya hidup mereka. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Mereka taat kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu menjadi gaya hidup mereka. Itu yang Tuhan kenan, itu yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Tetapi hamba dosa, itu menjadi gaya hidup mereka juga. Tetapi mereka senantiasa hidup di dalam dosa. Ya. Jadi kembali lagi, hanya Yesus yang benar-benar bisa memberikan kemerdekaan kepada kita, yang bisa memberikan kebebasan kepada kita. Ya. Jadi kalau kita ingin lepas dari belenggu dosa, kalau kita ingin lepas dari ikatan dosa, maka kita datang kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, sehingga kita mengenal, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, berbeda seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Ya, seperti di dalam dikatakan di ayat 33, mereka merasa diri mereka bahwa karena mereka merasa mereka adalah keturunan Abraham, sehingga mereka tidak lagi diperbudak oleh siapapun. Sementara di sini Yesus bukan berbicara masalah keturunan atau bukan berbicara masalah sosial. Kalau kita berbicara sosial atau kenegaraan, mereka pada saat itu mereka sedang dijajah. Tetapi di sini kita melihat bahwa bagaimana Yesus memberikan pemahaman kepada mereka akan dosa, supaya mereka bebas di dalam kehidupan dosa mereka. Nah, kembali lagi kalau kita melihat di dalam ayat 35-36 di sini, Yesus makin memperjelas pengertian tentang kemerdekaan ini. Bahwa sebagai orang-orang yang bebas dari dosa, maka status dari orang-orang Yahudi yang percaya ini tidak lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Sebagai anak, mereka tinggal di rumah, tidak lagi di luar seperti hamba. Maksudnya, mereka mempunyai hak waris tinggal di dalam rumah Bapa. Kemerdekaan yang sejati menempatkan mereka dalam status wilayah yang baru, yaitu wilayah di mana Allah sepenuhnya memimpin. Ya. Ketika kita mengalami kehidupan kita terlepas dari dosa, maka kehidupan kita bukan lagi dunia ini yang menguasai, tetapi kehidupan kita mendapatkan posisi yang baru, kita menjadi anak, maka kita akan tinggal di dalam rumah Bapa. Ya. Sehingga kita tidak lagi mengalami kehidupan seperti kehidupan kita masa lalu kita. Ya, seperti hamba. Hamba tidak mendapat posisi di dalam rumah Bapa, tetapi anak mendapat bagian. Nah, di sini kita mendapatkan, telah diberikan suatu kesempatan untuk memperoleh hak. Ya, menjadi suatu bagian, memperoleh warisan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kemerdekaan yang benar-benar merdeka adalah akibat dari oleh Yesus itu sendiri. Ketika Yesus memberikan dirinya, memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memberikan penebusan dosa atas kita. Ketika kita memberikan respon yang baik, menyerahkan kehidupan kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka dari situlah kita dapat memperoleh kebebasan, kemerdekaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Jadi Yesuslah yang sanggup memberikan kemerdekaan sejati. Dan kemerdekaan yang sejati itu adalah kebebasan dari budak dosa. Kita bebas dari perbudakan dosa. Kita bebas dari ikatan-ikatan maut. Apakah kita sudah memiliki 3 ciri ini dalam kehidupan kita? Ya. Kalau kita merasa diri kita orang-orang yang benar-benar merdeka,
maka kita tentunya memiliki 3 ciri ini. Yang pertama, senantiasa hidup, tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua, hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bebas dari pembudakan dosa. Jadi ketika kita bisa melakukan atau mempraktikkan hal ini di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat perbedaan kehidupan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perbedaan sikap kita, karakter kita, perilaku kita dengan orang-orang yang belum merdeka. Ya. Jadi kita tidak bisa berkata, oh saya sudah merdeka tetapi masih menyimpan kepahitan. Oh saya sudah merdeka, sudah terbebas dari belenggu dosa tetapi masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, seperti amarah, ya, kesombongan, keserakahan, bahkan yang lainnya. Tetapi orang-orang yang benar-benar merdeka adalah orang-orang yang hidup senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup senantiasa memperoleh kemerdekaan atau kebenaran yang memerdekakan kehidupan mereka. Mereka akan senantiasa melepaskan diri. Ya, memang susah, memang sulit untuk lepas dari ikatan, dari belenggu maut. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan itu semua hanya kepada Tuhan, mempercayakan semua hidup kita kepada Tuhan, maka dari situlah kita dapat memperoleh kebebasan-kebebasan yang sejati, kemerdekaan-kemerdekaan sejati. Jadi bagian penutup, pemberitaan firman Tuhan tidak selalu direspon positif oleh semua orang. Bisa saja ada penolakan dari orang-orang lain. Dalam konteks firman Tuhan itu, dari mereka yang tidak datang dengan kerinduan mendengar kebenaran firman Tuhan dan dikuasai oleh logikanya. Banyak kita temukan juga seperti itu. Tetapi firman Allah tidak akan pernah, ketika firman Tuhan disampaikan, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena ya meskipun banyak orang yang menolak, tetapi banyak juga orang akan diberkati. Banyak orang yang memperoleh keselamatan. Banyak orang juga yang dapat menerima firman itu. Meskipun banyak orang-orang yang menolak firman itu, tetapi firman itu tetap hidup di dalam kehidupan orang yang percaya, yang menerima firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada peringatan HUT RI ke-76 ini, kita diingatkan sebagai bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan secara status telah kita peroleh, telah kita terima. Ya, tetapi kemerdekaan sejati hanya terdapat di dalam kemerdekaan atas dosa. Ketika kita bisa merdeka atas dosa, maka itulah kemerdekaan sejati. Maka kita akan bebas dari berbagai macam persoalan, tantangan, pengaruh, ya kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kita, yang menjerumuskan kita. Maka kita tidak lagi akan bisa dipengaruhi oleh hal-hal itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kehidupan yang benar-benar merdeka. Biarlah perenungan firman Tuhan yang dapat memberkati kita pada hari ini. Dan biarlah kita sebagai orang yang sudah memperoleh kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita, terus menjadi saksi, terus memancarkan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun menjadi berkat bagi orang-orang lain yang menyaksikan kehidupan kita, yang menyaksikan pelayanan kita, bahkan semua tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat perenungan firman Tuhan yang dapat memberkati kami, mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, Engkau bebaskan, Engkau memberikan kemerdekaan kepada kami Tuhan. Oleh karena itu kami sebagai orang yang telah memperoleh kemerdekaan sejati di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap mempertahankan bagaimana kami tetap senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami mentaati semua peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak lagi mudah dipengaruhi, diikat oleh kuasa-kuasa gelap yang ada di dunia ini Tuhan. Tetapi kami senantiasa bersinar, senantiasa memancarkan kebenaran-kebenaran Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi dengan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami siap untuk menabur dan kami siap untuk memberi bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfernya ke nomor rekening gereja berikut ini atau mau scan barcode QRIS yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk persembahan syukur kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Selasa hingga dengan Sabtu akan ada doa pagi bersama-sama gembala, staf, bahkan majelis jemaat Tuhan diundang untuk kita bergabung bersama-sama dalam doa pagi pukul 8 hingga pukul 9 melalui aplikasi Zoom. Mari kita sama-sama memulai hari dengan kita beribadah mencari hadirat Tuhan. Kemudian pada hari Rabu, Komsel Pemuda dan Remaja mengundang untuk kaula remaja boleh bersama-sama kembali mengikuti Komsel melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Demikian pada hari Kamis, kita akan sama-sama belajar baca gali Alkitab pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari untuk mengajak seluruh daripada jemaat Tuhan untuk bisa bergabung, kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian pada hari Jumat, kita akan ada doa praise and worship untuk seluruh tim pemuji dan pemusik. Mengundang untuk kita semua boleh bersama-sama kita berdoa dan kita memuji dan menyembah kepada Tuhan pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari ajak untuk seluruh kita para pemuji dan pemusik, penyembah-penyembah Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari Sabtu kita akan kembali ibadah youth service pukul 6 sore dan menyaksikan melalui Zoom, mengajak untuk kaula muda, mari kita tetap setia dalam berdisiplin beribadah kepada Tuhan. Mari gunakan masa mudamu untuk kita cari kerajaan Allah. Mengundang untuk setiap kaula muda pukul 6 sore, jangan kita lewatkan bersama-sama. Hari Minggu kembali untuk Sunday service, bisa mengajak untuk kaula muda, bahkan keluarga kita dimanapun berada, kita boleh bergabung melalui aplikasi Zoom jam 9 pagi. Demikian yang tidak bisa menyaksikan dan beribadah melalui YouTube channel Gubdi Peluit. Dan mari seluruh daripada jemaat-jemaat Tuhan, kita selagi masih kesempatan kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk anak-anak yang ada di rumah, mengajak untuk Sunday School KA Gubdi Peluit, bisa bersama-sama beribadah melalui YouTube channel Gubdi Peluit. Dan mengajak juga untuk seluruh daripada panitia Natal yang belum bersama-sama komitmen janji iman, bisa mengambil bagian dan bisa menghubungi panitia Natal 2021. Kemudian mengajak juga untuk bersama-sama kita menjadi saluran berkat dalam brosur Natal kita, dan biarlah Tuhan pakai kita terus menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan Allah. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat selama sepekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita minta berkat Tuhan sebelum kita pulang ke tempat masing-masing.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua. Siang hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Ibadah telah selesai. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.